Perbedaan struktur bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Golongan bakteri itu digolongkan menjadi dua berdasarkan sifat gramnya, yaitu gram positif dan gram negatif. Perbedaan golongan ini didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel dari bakteri. Apabila bakteri dilihat dengan menggunakan mikroskop, setelah dia diwarnai dengan pengecatan gram, maka bakteri gram positif akan berwarna biru atau ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Kenapa perbedaan warna ini bisa terjadi untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Hans Christian Gram, seorang ilmuwan pada tahun 1884 menemukan teknik mewarnai bakteri ini sehingga ketika bakteri itu memiliki golongan yang berbeda, yang positif dan negatif, maka warnanya pun juga akan berbeda. Walaupun proses pengecatan yang diberikan itu adalah sama. Bagaimana proses pengecatan yang diberikan oleh Hans Christian Gram ini? Pertama kali, bakteri itu diwarnai dengan cat yang berwarna ungu dengan menggunakan kristal violet, dibiarkan selama 1-2 menit, kemudian ditambahkan dengan pewarna iodin, sebenarnya ini berfungsi untuk mematikan bakterinya sekaligus untuk denaturasi protein yang ada pada dinding sel bakteri dengan menggunakan iodin. Kemudian yang ketiga itu menggunakan alcohol wash atau menggunakan larutan alkohol sebagai washingnya atau sebagai decolorization-nya atau peluntur warna. Dan yang terakhir adalah dengan warna safranin. Safranin ini adalah pewarna yang berwarna merah. Ini adalah counter stain atau cat pembanding. Nah, proses pengecatan bakteri itu menggunakan teknik ini yang ditemukan atau dikemukakan pertama kali oleh Hans Christian Gram. Sehingga golongan bakteri itu diambil dari nama penemunya, yaitu Christian Gram ini. Maka dikenal dengan bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Nah, bagaimanakah proses itu terjadi? Pada saat pertama kali bakteri itu diletakkan di atas objek gelas dengan difiksasi, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka bakteri itu berwarna transparan. Kemudian ketika diwarnai, warna itu masuk ke dalam sel-selnya. Jadi proses pewarnaan ini bukan berarti warna itu hanya di luar permukaan, tetapi warna itu masuk ke dalam selnya. Maka ketika diwarnai dengan kristal violet, maka seluruh bakteri yang gram positif maupun yang gram negatif itu dua-duanya akan berwarna biru. Ini pada tahap pertama pengecatan. Ketika kemudian cat dilanjutkan dengan menggunakan iodine treatment, maka warnanya tetap menjadi biru atau bahkan menjadi ungu. Artinya antara gram positif dan gram negatif masih belum terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu muncul ketika diwarnai dengan warna yang ketiga atau decolorization, bisa menggunakan etanol dalam hal ini. Maka ketika diwarnai atau diberikan dengan larutan etanol ini, gram positif tetap mempertahankan warna pertama, artinya dia tetap berwarna ungu. Sedangkan gram negatif, warna yang pertama luntur. Nah, inilah yang menunjukkan ada perbedaan pada dinding sel, karena warna yang tertahan di dalam sel ini itu sangat tergantung oleh kemampuan dinding sel mempertahankan warna ini. Nah, sehingga pada pengecatan terakhir menggunakan counter stain yaitu safranin, karena bakteri yang gram positif ini sudah jenuh dengan warna, maka ketika diberikan warna merah tidak akan masuk lagi ke dalam selnya. Namun sebaliknya, karena gram negatif warnanya sudah dilunturkan oleh decolorization ini, sehingga ini warnanya kembali lagi kosong, maka ketika diberikan warna safranin, dia akan menjadi warna merah. Nah, itulah yang membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif, sehingga kalau dilihat di bawah mikroskop, dia akan memiliki warna yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang perbedaan itu muncul atau struktur dinding sel yang membedakan bakteri ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat, yang di bawah ini adalah gram positif, yang di atas adalah gram negatif. Mereka sama-sama merupakan sebuah sel bakteri yang memiliki dinding sel. Namun perbedaannya adalah bakteri gram negatif memiliki lapisan lemak yang tinggi, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptida glikan yang tinggi.
Kalau kita lihat lapisan-lapisan ini ada lapisan yang berwarna merah. Ini dikatakan outer membrane. Kemudian ada lapisan warna merah yang bagian dalam. Ini dikatakan inner membrane. Ya, atau biasa semua bakteri memiliki, ini disebut dengan membran sitoplasma atau membran sel. Nah, sedangkan yang di luar ini adalah dinding sel. Bakteri gram negatif, dinding selnya ada 2 lapis. Sedangkan bakteri gram positif, dinding selnya 1 lapis tapi tebal. Yang ungu ini dikatakan adalah lapisan peptida glikan, sedangkan yang merah ini outer lapisan lipid. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya secara lebih jelas. Ya. Ketika kita potong bagian ini, maka nanti akan muncul ketika diperbesar akan muncul 2 bentuk seperti ini. Yang sebelah kanan adalah gram positif, yang sebelah kiri adalah gram negatif. Yang berwarna merah tua ini, yang tebal, ini 1 lapis yang dimiliki oleh gram positif dikatakan dengan cell wall atau dinding sel, di mana dinding sel ini kaya akan peptida glikan. Artinya kandungan utama dari yang merah ini adalah peptidoglikan. Bakteri gram positif ini memiliki kandungan peptida glikan itu 60-80%. Sedangkan gram negatif kalau kita lihat memiliki kandungan peptida glikan yang kecil, yang tipis, yaitu hanya sekitar 10-20%. Nah, salah satu yang mengakibatkan perbedaan reaksi terhadap washing atau dalam hal pengecatan tadi ketika dia diberikan alkohol, karena kandungan dinding selnya kaya akan peptida glikan, maka inilah yang akan mempertahankan warna tadi, sehingga warna yang ungu tidak mudah lepas, karena kandungan peptida glikan yang tebal. Nah, sedangkan gram negatif yang tebal apa kandungannya? Yang tebal itu adalah lipid atau lemak. Lemak ini sangat mudah dilunturkan oleh bahan-bahan washing tadi. Ya. Kalau protein, ketika dia diberikan alkohol akan terjadi proses denaturasi. Sedangkan lipid diberikan alkohol dia akan luntur karena kita tahu lipid itu bisa dilarutkan oleh larutan alkohol tadi, sehingga akan sangat mudah untuk melepaskan warna yang ada di dalam. Nah, ketika ini saya perbesar lagi peptida glikan ini, seperti apakah lapisan peptida glikan pada gram positif ini? Nah, ini lapisan peptida glikan. Artinya ada kandungan peptida, dalam hal ini adalah asam amino, yang terikat dengan glikan atau gula. Nah, dalam hal ini gulanya biasanya adalah kandungan NAM dan NAG. Ya. Kandungan yang membentuk peptida glikan ini merupakan kandungan utama dari ikatan asam amino dengan gula. Kemudian di sela-sela ikatan ini ada LTA. LTA ini adalah lipoteichoic acid. Ini hanya dimiliki oleh bakteri gram positif. Kemudian di bawah ini adalah membran selnya, sitoplasma membran atau membran sel, baru di dalamnya adalah sitoplasma. Ketika dibandingkan dengan gram negatif, kalau ini diperbesar, maka kandungan utamanya bukan peptida glikan, melainkan kandungan utamanya adalah lipid. Lipidnya apa? LPS, lipopolisakarida. Ini yang memiliki kandungan utama. Kemudian uniknya, setelah adanya lipid, di bawah lipid ini ada yang dikenal dengan outer membrane. Ini karakteristiknya hampir sama dengan karakteristik membran sel, tapi dia letaknya adalah di luar setelah lipid ini. Nah, kemudian diselingi atau dilapisi oleh peptida glikan yang tipis. Ya. Nah, baru kemudian membran sitoplasma. Nah, jadi dia ini memiliki bisa dikatakan 3 lapis, 1, 2, 3. Yang pertama lipid, yang kedua adalah outer membran, yang terakhir ini adalah peptida glikan. Nah, ini perbedaan kandungan. Sehingga ketika disimpulkan perbedaan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif berdasarkan strukturnya, ada beberapa dampak dari perbedaan itu. Kalau dilihat dari strukturnya, kandungan peptida glikan gram positif adalah 60-80%, sedangkan gram negatif 10-20%. Ada kandungan lipoteichoic acid hanya dimiliki oleh gram positif, tidak dimiliki oleh gram negatif. Sebaliknya, lipopolisakarida hanya dimiliki oleh gram positif, tidak dimiliki oleh gram positif dan hanya dimiliki oleh gram negatif. Bagaimana kepekaannya terhadap iodium? Gram positif ini lebih peka terhadap iodium dibandingkan gram
negatif. Kemudian sifatnya terhadap asam. Gram positif ada yang tahan asam, sedangkan gram negatif tidak ada yang tahan asam. Saya contohkan bakteri gram positif. Contoh bakteri gram positif yang tahan asam itu adalah Mycobacterium tuberculosa atau TBC. Sering kita kenal dengan bakteri TBC atau bakteri tahan asam. Ya. Kemudian bagaimana kepekaannya terhadap penisilin? Gram positif lebih peka terhadap penisilin, gram negatif kurang peka. Kemudian terhadap streptomycin untuk gram positif malah tidak peka sama sekali, gram negatif peka. Maksudnya peka dalam hal ini adalah ketika dia diberikan antibiotik, ini penisilin sama streptomycin adalah antibiotik. Ketika dia diberikan antibiotik penisilin, maka untuk gram positif jauh lebih mudah mati dibanding gram negatif. Artinya kemampuan gram negatif tahan terhadap penisilin lebih kuat dibanding gram positif. Begitu pula dengan streptomycin. Malah di sini gram positif tidak peka, artinya dia tahan terhadap streptomycin, sedangkan gram negatif tidak tahan. Sedangkan endospora atau spora atau pelindungnya, gram positif ini beberapa dapat membentuk endospora, sedangkan gram negatif tidak. Misalkan Clostridium tetani atau penyebab penyakit tetanus, Bacillus anthracis atau penyebab penyakit antraks, itulah bakteri-bakteri gram positif yang dimana dia mampu membentuk endospora. Namun ada juga bakteri gram positif yang tidak mampu membentuk endospora, misalkan Staphylococcus aureus atau Streptococcus, itu tidak mampu membentuk endospora. Sedangkan gram negatif tidak ada yang dapat membentuk endospora. Nah, ini perbedaan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Demikian, terima kasih.